Oh, itu kapalnya mungkin ya. Wah, kapalnya besar banget teman-teman. Iya, DLN Batu Layar. Ya, selamat datang KMP DLN Batu Layar. Ini ternyata masih longgar ya, masih belum begitu banyak yang masuk. Iya, ada jualan. Enak fasilitasnya, dapat ada ruang bermain anak. Ya, selamat pagi teman-teman. Ini jam 7:30 pagi. Ini adalah hari keempat kita touring ke Lombok. Ini lagi berada di PT Damai Lautan Nusantara. Kita lagi ingin membooking tiket kapal buat jurusan Lombok Surabaya. Dan ini antrian sudah banyak banget ya, meskipun belum dibuka. Jadwalnya di situ tertulis jam 9 sampai jam 5. Jadi kita mungkin nunggu lama ya di sini. Ini saya duduk dulu di dalam ya, karena masih lama. Ini baru 7:30, bukanya jam 9. Masih 1,5 jam kita nunggu ya. Sambil nunggu antrian, kita tinggal makan dulu ya, makan nasi bungkus biar nggak kelaparan. Kita lihat isinya apa ini. Oh, ayam suwir, mantap. Kita makan dulu. Ini juga makan. Ya teman-teman, akhirnya saya dapat juga tiket ya, tiket buat berlayar ke Surabaya, ke Pelabuhan Tanjung Priok ya, Tanjung Perak bukan Tanjung Priok. Nah, ini jam berapa ya? Ini jam 1:44 ya, jadi jam 2 kurang 16 menit saya baru keluar dari kantor KMP DLN Oasis penjualan tiket Lombok Surabaya. Jadi cukup lama tadi, kita ngantri dari jam 7:30 pagi dan hampir jam 2 baru dapat tiket ya. Lama banget soalnya antriannya banyak banget ya, mungkin dikarenakan musim mudik ya, jadi antri ya. Kalau hari biasa nggak mungkin antri seperti ini. Ya teman-teman, kita lanjut lagi ya, perjalanan langsung aja menuju ke kapal, karena kata petugasnya kapal jam 1 sudah mulai muat. Nah, sekarang kita langsung ke sana ya. Ya teman-teman, kita langsung berangkat aja ya. Semua rombongan udah dapat tiket, jadi kita langsung masuk saja ke pelabuhan ya untuk check-in. Ini udah deket kok, jaraknya cuma 5 menit. Ini tiket saya pegang aja ya, nanti takutnya hilang. Port of Lembar, jalur motor. Sudah ada tiket, Pak? Udah. Satu, Pak ya. Oh. Ya. Kita sudah check in.
Oh, itu kapalnya mungkin ya. Wah, kapalnya besar banget teman-teman. Iya, DLN Batu Layar Surabaya. Mantap. Jadi ini beda ya sama pelabuhan yang kita datang kemarin. Ini beda. S6971 gas. Sudah, Pak? Iya, kita mulai masuk teman-teman. Ini jam 2 pas, tepat jam 2 siang kita masuk kapal. Wah, mewah ya. Dari samping kiri kita masuknya. Selamat DLN Batu Layar Surabaya. Wah, kapalnya luas banget teman-teman. Oh, kita naik. Apakah kita naik? Iya ya. Kita muter-muter. Oke, jadi kita ke atas. Oke, kita parkir di atas di depan teman-teman. Mantap jos, di pinggir. Antri jam berapa? Antri jam berapa? 7:30. S Lamongan. Iya. Lombok DR. Bojonegoro asli nih. Asli Jonegoro, Mas. Asli Jonegoro. Sampean. Asli. Ya, selamat datang KMP DLN Batu Layar. Ini ternyata masih longgar ya, masih belum begitu banyak yang masuk. Ya teman-teman, kita naik dulu ya. Ya teman-teman, kita naik tangga ya, ke lantai 3, lantai paling atas. Motor kita di luar masih banyak truk-truk yang belum naik ya. Dilarang membuang sampah ke laut, sandar atau duduk di pagar kapal, iya karena bahaya ya. Begini suasana di depan ya teman-teman, depan kapal. Ada tari tambang biasa buat jangkar. Sebelah kanan juga. Mana ada kren. Terus yang sana itu kapal, kapal barang. Itu kayaknya lagi bongkar pupuk gitu. Coba keliling sebelah kanan kapal ya. Mau naik ke atas tapi dilarang, nggak boleh. Wow, ini suasana ruang penumpang yang berfasilitas kasur ya, buat tiduran. Ini ada toilet wanita.
Ini juga sama. Wah, udah penuh ya ternyata. Jadi kalau capek bisa tidur di dalam tadi ya. Biasanya sih bergantian ya. Ada yang jenuh di dalam itu nanti pasti keluar, terus yang di luar pasti lalu meriksa. Oh iya, ini ada dapur ya kan. Di sini ada dapurnya buat persiapan makan. Ini ada juga keran-keran air buat cuci muka atau cuci tangan mungkin. Ada pel-pel juga. Ya, akhirnya penuh juga ya, motor-motor banyak. Motor saya masih di situ ya, kepanasan. Ya teman-teman, ini kita coba naik ke lantai 3 ya. Oh, ternyata lantai 3 kayak seperti warung ya, kafe gitu ya. Iya, dia ada jualan. Ada bakso kapten, bakso kapten, soto kapten, keren banget. Jadi di sini itu full ya, isinya enak, fasilitasnya dapat, ada ruang bermain anak. Nah, kita ke sini. Wah, ini deck nomor 3 ya, paling atas nggak ada lagi. Oke lah. Iya teman-teman, jadi untuk harga tiket kapal DLN Batu Layar Lombok tujuan Surabaya tanggal 15 bulan 4 2024, golongan 2. Ini plat nomor saya. Jadi ini tarif awal 210.700, asuransi penumpang 2.000, asuransi kendaraan 37.000, asuransi barang 0, admin 4.300, pas asal 28.000, pas tujuan 18.000, total 300.000 ya teman-teman. Jadi tiketnya total 300.000. Dan ini kebetulan saya juga nambah kupon makanan ya, harganya 20.000 tiap kupon ya, untuk sekali makan. Saya beli 2 untuk 2 kali makan ya. Jadi totalnya 340.000 plus kupon makan. Kalau nggak beli kupon makan berarti cuma 300.000. Di situ ada yang jualan makanan bagi yang lapar. Ada pop mie 1 buah 15.000, minuman ada Pocari Sweat, ada Sari, macam-macam pokoknya. Ya teman-teman, ini tepat jam 6 sore kapal sudah mulai bergerak keluar dari pelabuhan, dari dermaga. Jadi kita di sini nunggu sekitar berapa ya, 3 jam lebih lah. Kita masuk kapal jam 2 kurang. Ini sekarang sudah mulai bergerak keluar. Jadi untuk estimasi perjalanan itu sekitar 22 jam ya, kurang lebih. Ya teman-teman, ini jam 8 malam. Saya sudah lapar. Jadi tadi ada kupon, coba saya tukarkan, dapat nasi kotak. Coba kita lihat isinya apa. Oh, sini ada ikan mujair goreng, sayur apa ini nggak tahu, pokoknya sayur, tahu, dan nasi dan sendok.
lumayan lah, 20.000 daripada nggak makan. Daerah makan. Sendoknya nggak kepakai. Selamat pagi teman-teman. Ini sudah jam berapa ini? Jam 7.40 pagi ya. Ini kapal berlayar sudah 13 jam lebih 45 menit kita berlayar. Jadi semalam saya langsung tidur aja ya, soalnya capek banget, ngantuk juga. Sekarang sudah semakin dekat dan penumpang udah pada bangun semua. Warung-warung juga udah pada rame. Ini mungkin sekitar berapa jam ya, 10 jam lagi atau 9 jam atau 8 jam insya Allah nyampe di Tanjung Perak, Surabaya. Ya teman-teman, ini udah jam 8:04. Saya barusan ambil nasi dari voucher ya, yang saya beli kemarin. Ini nggak tahu isinya apa, nanti kita lihat ya. Seperti biasa, kita dapat satu nasi kotak dan satu gelas air mineral. Coba kita buka isinya apa. Wah, ada tempe, mana sate, campur kacang, ada udang goreng, ada mie bihun, ada nasi dan cendol ya, ada sambalnya juga ya. Enak, lumayan ini, mantap. Yuk lanjut makan. Enak dong. Semakin dekat teman-teman menuju Dermaga. Mungkin nanti kita akan bersandar di situ ya, sebelah kapal DLU juga ini. Sana nampak jembatan Suramadu teman-teman, kelihatan enggak? Jembatan Suramadu. Ya teman-teman, ini kapal kita sedang proses. Ini kapal kita didorong ini. Menuju ke sana. Terminal penumpang Gapura Surya Nusantara, Surabaya. Jadi ada dua kapal kecil yang mendorong atau mengawal kapal yang saya naiki ya, dorong menuju ke tepi ya, tepi dermaga. Keren banget ya. Jadi kita didorong menuju ke sana, ke Gapura Surya Nusantara. Kelihatan nggak? Gapura Surya Nusantara. Ya teman-teman, ini saya sudah turun di dek nomor 2.
lokasi parkiran motor. Tapi ini masih antri menunggu truk-truk besar dulu keluar di dek pertama. Nanti kalau dek pertama, dek 1 udah kosong, baru kita bisa turun. Saya di dek 2 ini. Duh, ini udah hampir setengah jam proses bongkar tapi belum kelar ini. Akhirnya teman-teman kita bisa keluar ya, pun mengantri setengah jam lebih. Akhirnya kita bisa keluar dari kapal. Alhamdulillah, akhirnya kita keluar teman-teman. Jos. Kita berhenti dulu sini, Kak. Tunggu teman-teman saya ya. Ya, kita keluar dari pelabuhan. Selamat tinggal. Terima kasih buat kapal Batu Layar yang telah menyeberangkan kita menuju Surabaya. Nah, ini kita rencana mau mampir cari makan dulu. Kita belum makan. Ini jam berapa ya? Jam 3 lebih 10 menit. Tepat kita keluar dari pelabuhan. Selamat datang kota Surabaya. Kemarin saya lewat sini hari Jumat pagi. Sekarang hari Selasa sore. Jadi total ini hari ke Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, hari kelima. Total kita touring Lombok, Lamongan, Bali, Lombok 5 hari ya. Ini kita sudah berada di daerah Waliana ya teman-teman. Kita lagi proses nyari tempat makan sambil arah jalan pulang, tapi banyak yang tutup warung-warung. Sebenarnya banyak warung tapi banyak yang tutup, nggak tahu ya apa masih libur lebaran. Coba kita nyari di depan ya, siapa tahu ada. Akhirnya teman-teman kita dapat warung yang buka. Warung lumayan, Anda kenyang saya senang. Oke, ada nasi campur, kari ayam, krengsengan Bali, serlude, dan banyak bebek, lele ayam, wah, dan lain-lain. Ini perut udah lapar banget nih. Ini berada di sekitar daerah Wilangun ya teman-teman. Apa Wilangun? Tambak Saryoso. Nah, daerah Tambak Saryoso. Saya makan ikan ayam suwir dan mie, tahu, mungkin nasi campur lah pokoknya. Udah, kita makan dulu ya teman-teman. Siap. Lanjut lagi teman-teman. Habis makan perut udah kenyang. Sekarang lanjut perjalanan pulang. Estimasi dari sini sampai rumah ya paling 2 jam lah. Selambat-lambatnya 2 jam. Karena kondisi jalanan sini antri ya. Jadi ini saya pulang cuma 2 orang.
Jadi kemarin kita berangkatkan 3 orang. Orang pulang habis makan tadi tinggal 2 orang, karena yang satunya langsung mengarah ke Sidoarjo ya, balik langsung mau kerja. Jadi kita pulang tinggal berdua. Dan ini adalah perjalanan terakhir kita touring kali ini ya. Banyak suka dan duka di dalam perjalanan touring kita kali ini. Pokoknya banyak cerita di jalanan ya. Dari mulai berangkat sampai pulang ya. Terutama pas pulang. Jadi untuk suka dan dukanya mungkin apa ya, yang sebentar saya ingat-ingat dulu ya. Awal mulai berangkat itu nggak terlalu ada duka ya, ya maksudnya nggak terlalu ada problem atau masalah. Jadi cuma paling pas berangkat itu yang saya ingat sampai sekarang itu, pas berangkat waktu nyampe Alas Baluran situ Bondo itu kita sempat kehujanan di tengah alas ya, dan kita nggak bawa jas hujan, tapi untungnya hujan cuma sebentar ya. Kita gas kenceng, cuma hujannya itu hujan wilayah gitu ya, hujan cuma sekitar situ saja. Nanti kita gaspol terus hilang hujannya. Kabupaten Gresik, selamat datang Kota Gresik. Ini nyampe di perbatasan Surabaya Gresik teman-teman. Belok kiri jalan terus, oke. Ya teman-teman, lanjut lagi tadi yang masalah suka duka ya. Pertama mungkin tadi kehujanan, terus yang kedua mungkin apa ya, nggak ada sih terusnya sampai Banyuwangi nggak ada. Terus pas nyebrang ke Bali juga aman-aman aja, nggak ada kendala ya nyebrang ke Bali. Terus di Bali nggak ada juga ya, nggak ada kendala apa-apa di sana, nggak ada gitu ya. Mungkin action cam saya ya yang kadang-kadang ngeblank pas nyampe di Bali itu, mungkin capek ngerekod perjalanan dari berangkat sampai Bali ya. Maklum action cam jadul, action cam agak tua juga ya. Tapi gak apa-apa, kita berusaha sebisa mungkin supaya bisa terus ngerekod nih di action camnya. Di beberapa kali video itu gak record ya, maksudnya ngerekod pun cuma beberapa detik terus mati sendiri dan saya nggak tahu. Dan terus lanjut lagi kemana ya? Yang di Bali nih, Bali nggak ada ya yang Bali. Nah, pas nyebrang ke Lombok, nah di sini mulai, tapi bukan terlalu apa ya, bukan terlalu fatal ya, maksudnya problem-problem kecil yang kita buat sendiri, kesalahan, kelupaan gitu kan. Atau mungkin yang kita duga adalah saat kita di Bali, kita kan waktu tiba di Bali langsung kita lewat jalur utara ya menuju Buleleng, Kintamani, Indomaret itu, terus langsung ke selatan ke Pantai Pandawa, Pantai Tanah Barak, dan Pantai Melasti. Kita balik ke utara menuju Pelabuhan Padang Bayi untuk menyeberang ke Lombok. Itu rencana lewat tol Bali Mandara ya, yang tol di atas laut itu. Tapi ternyata kita tanya-tanya, kita setting ternyata harus punya etol. Sedangkan kita bertiga tidak punya etol. Ya udah kita urungkan, kita tidak jadi lewat tol Bali Mandara ya teman-teman.
walaupun aslinya kita kepingin banget, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, gimana lagi gitu. Daripada mengulur waktu, langsung aja tancap gas malam-malam ke pelabuhan Padang Bayi, nyebrang ke Lombok. Nah di situ nyampe Padang Bayi, terus lanjut nyebrang ke Lombok, aman-aman aja. Cuma agak lama ya, kan sekitar 4 jam. Nah di situ kapal feri, kita akan naik kapal feri ya. Ya kalian tahu sendiri, kapal feri yang biasa ya, bukan yang besar, yang buat penyeberangan jarak pendek itu. Nah di situ perjalanan ke Lombok kan lumayan panjang, 4 jam. Nah pas di tengah-tengah laut, sampai tengah-tengah penyeberangan itu ada gelombang agak besar gitu kan. Nah di situ kapalnya itu terasa banget goyang-goyang. Wah, saya agak ngeri juga ya, takut. Wah, terus kepala sempat pusing juga ya karena kapal goyang-goyang. Tapi untungnya aman-aman aja ya. Padahal pas goyang-goyang itu semua penumpang di dalam itu, waduh, enak-enak tidur tengah malam, jam 2-an, jam 2 malam itu pada bangun semua karena gelombangnya. Tapi itu termasuk hal yang wajar ya, gelombangnya nggak terlalu besar kok, cuma biasa. Cuma kapalnya kan emang kecil, jadi kayak terombang-ambing gitu kan. Terus lagi pas nyampe, sampai pelabuhan Lembar, Lombok Barat itu jam 4 pagi, jam 4 lebih. Nah pas keluar, udah mau keluar kapal, pintu keluar udah dibuka. Pas saya mau ngidupin motor, saya lupa naruh kontak saya, kunci kontak motor saya sendiri. Saya cari di tas nggak ada, di saku nggak ada. Walah, langsung saya inisiatif balik ke atas kapal lagi. Untung orang-orang belum turun semua ya, masih ada beberapa. Saya cepat-cepat, saya ingat tadi aku taruh di kursi. Nah ternyata bener, dia nyelip di kursi ya, nyelip. Untungnya ketemu, langsung saya turun lagi. Alhamdulillah masih ketemuan. Terus lagi pas di Lombok aman ya, habis saya ketinggalan kunci itu, udah lanjut ketemu, berhasil keluar. Kita berhenti di masjid Baitul Aman atau Amin gitu ya, lupa saya. Terus lanjut ke Mandalika gitu. Itu aman, perjalanan aman semua, gak ada kendala. Kendalanya ya lagi-lagi di action cam saya macet, tapi untung ketahuan. Saya selalu cek ya, setiap waktu saya cek. Nah terus setelah Mandalika, di situ rencana cuma sebentar, tapi ternyata di sana lama banget ya, karena banyak hal-hal yang tidak diduga. Di sana itu maksudnya kita pingin ke tempat ini, tempat itu, ternyata tempatnya itu jauh-jauh ya. Jadi kita di Mandalika sekitar ada 2 jaman lebih. Terus lanjut lagi, karena setelah dari Mandalika kita itu mau lanjut ke Sembalun ya, harusnya itu ke Sembalun, Mataram juga ya. Rencana kita dari Mandalika langsung ke Sembalun, terus pulangnya dari Sembalun kita ke Mataram dan muter gitu kan. Pas nanti di Mataram langsung nyebrang gitu kan. Nah, ternyata di luar planning kita ya. Teman saya yang satu rencana balik hari itu karena dia nggak tahu ya, pokoknya dia nggak ngilang lama, ingin cepet-cepet pulang katanya kan. Ya udah dia pulang. Saya dan teman saya yang tadi balik ke Sidoarjo itu mau lanjut ke Sembalun. Teman saya kebetulan ada barengan juga balik sama orang Jakarta ya, jadi berarti dia gak sendirian, ya udah gak apa-apa dia balik. Akhirnya dia pulang, kita tetap di Mandalika nyantai-nyantai berdua. Nggak lama dia nelpon nyampe sana, pas mau nyebrang ke Surabaya kehabisan tiket ternyata. Kalau
Dan tiketnya itu kalau beli harus itu ya, ngantri, tidak bisa di online, tidak bisa di booking. H-1 nggak bisa, harus hari itu ya hari itu. Jadi hari ini kan Pak berangkat siang, ya paginya harus sudah beli gitu. Jadi saya juga bingung, kalau saya hari itu meneruskan ke Sembalun, otomatis sampai malam baru balik ke Mataram, itu kan nggak tahu ya, kita tidak bisa kita planning. Akhirnya saya dan teman saya yang berencana ke Sembalun nggak jadi. Saya putuskan untuk ya udah kita balik saja, nyusul teman saya yang kehabisan tiket. Sedangkan yang orang Jakarta tadi beli tiket yang menuju ke Pelabuhan Jangkar situ Pondo. Dia beli karena dia harus pulang, memang harus perjalanan pulang, nggak bisa diundur. Rencana dia kan mau nyebrang langsung Surabaya. Ternyata saya dikabari dia ambil tiket yang menuju situ Bondo ya, dari Lombok menuju situ Bondo ada. Nah, kemudian dia sendiri gak ada temennya, kita juga nggak enak, kita ditelepon kan. Ya udah kita balik. Nyampe sana kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma diem aja di tempat. Ke Sembalun nanggung, waktunya udah makin sore, sedangkan ke Sembalun jaraknya lumayan jauh. Kita putuskan untuk pulang. Nah, kita sehari sore itu nggak ngapa-ngapain, cuma istirahat aja pokoknya di SPBU, buang-buang waktu pokoknya. Nah, kita juga bingung, pulang nggak bisa, ke Sembalun juga nanggung, takutnya besoknya kita kesiangan ngantri tiket. Ya udah kita diem aja. Terus malamnya kita tidur lagi di masjid yang sama, Baitul Amin itu. Terus paginya kita langsung ke kantor DLU ya, kantor agen tiket resminya ya, kapal yang nyebrang ke Surabaya. Kita berangkat jam 7 lebih dikit itu. Waduh, di situ udah penuh ternyata ya. Kita tiba di situ setengah 8, sekitar setengah 8 itu udah penuh banget, parah. Dan bener kita nggak dapat antrian ya. Antrian pertama dibagi menjadi 40 nomor ya. Antrian kloter pertama itu ada 40 nomor, terus kloter kedua 40 nomor lagi. Saya kebagian di kloter ketiga 40 nomor 11 saya. Waduh, itu saya ngantri mulai jam setengah 8, itu keluar dari kantornya setengah 2 siang. Nah, sedangkan kapalnya itu jam 1 udah mulai muat itu. Nah, kita pun nggak nyangka kan bakal seantri itu kan. Rencana kita itu pagi booking tiket, terus habis booking tiket kita ke Mataram sebentar ya, ke kota Mataram. Nah, jalan-jalan kan dekat, cuma 30 menit dari pelabuhan. Ternyata kita nggak jadi juga, soalnya kita keburu naik kapal juga. Kadang waktu ngantri itu berapa jam itu ya, 5 jam lebih itu. Ternyata waduh, tidak sesuai planning kita batalin, kita langsung naik kapal ya. Karena posisi jam 1 udah muat, kita setengah 2 baru dapat tiket. Jadi habis dapat tiket kita mungkin cuma istirahat bentar, terus cuci muka, bersih-bersih, langsung menuju ke pelabuhan, naik kapal menuju Surabaya. Nah, di situ lagi ya, sesuai plan lagi. Setelah kita naik kapal, ternyata kapalnya masih lumayan sepi gitu. Maksudnya belum terisi penuh. Dan berangkatnya jam berapa? Jam 6 sore loh. Bayangin kalau misalnya kita habis beli tiket setengah 2 itu langsung ke Mataram. Di sana mungkin cuma beli makan, langsung balik lagi. Kan masih cukup waktu. Mungkin 1 jam atau 1,5 jam lah PP. Kita jam 4 udah bisa naik kapal, dan kapal itu masih belum jalan gitu kan. Di situ saya juga agak nyesel ya. Tapi ya mau gimana lagi, daripada kita ketinggalan kapal kan, kita juga takut juga kan. Udah beli tiket tapi ketinggalan kan sayang banget. Nah, terus yang terakhir
Kita pas ya ini baru tadi ya, tadi kejadian tadi teman saya yang balik ke Sidoarjo tadi, yang bawa Mega Pro kemarin, kuncinya hilang malahan. Baru nyadar pas kapal mau sandar sekitar kurang 1,5 jam atau 2 jaman, 1,5 jam lah. Kita siap-siap, kita kemas-kemasan, kita siapkan, kita udah pakai jaket, pakai sepatu, kita nanti tinggal turun. Dia nyari kunci motornya dan akhirnya nggak ketemu sampai kita keluar dari kapal, nggak ketemu. Nah, itulah problemnya. Ya untung motornya dia Mega Pro dan agak enak ya, bisa diakalin gitu. Untung juga gak kunci setang. Kalau kuncian setang malah nggak tahu lagi itu. Nggak kuncian setang, jadi waduh, di situ saya akalin, kabelnya saya putus, saya sambung jadi satu, jadi nggak bisa dimatiin, nyala terus. Kalau matinya sambungannya harus dicopot. Nah itulah yang jadi problem ya ketika touring kemarin ya. Jadi mungkin cuma itu ya yang saya ingat ya tentang dukanya, problemnya kita ketika touring kemarin ya teman-teman. Dan itu pun tidak pernah kita duga sebelumnya kan. Kita sudah berusaha untuk berhati-hati seteliti mungkin, tapi ya kita namanya kita manusia tetap ada kadang kita ketelisut ya. Istilah Jawanya ketelisut. Dan alhamdulillah sekarang sudah balik, nyampe di Gresik sekarang ini ya, mau perbatasan Lamongan ini. Dan kita naik kapal tadi ada sekitar 20 jaman ya. Dan proses bongkar kita sampai hampir 1 jam tunggu. Dan untuk kapal batu layar ya, dari kapalnya enak, nyaman ya, nyaman. Fasilitas di dalamnya mulai kamar mandi, toilet, air bersih, wah, banyak lah, cukup, nggak ada problem. Terus kamar tidur, nah mungkin cuma itu ya, ranjangnya mungkin terbatas ya, namanya juga kapal kan ada dimensi terbatasnya. Jadi mungkin tidak semua penumpang kebagian, termasuk saya juga kebagian untuk ranjang di dalam untuk istirahat. Jadi kita cukup istirahat di luar bersama orang-orang banyak juga, nggak saya sendiri. Malah seru kayaknya ya, seneng, nggak bosan. Kalau di dalam malah suntuk kayaknya. Untuk makan, voucher makan 2 kali ya lumayan lah, daripada kita nggak dapat makan. Itu ya sepadan dengan harganya ya, sepadan lah, tidak terlalu mewah juga, tidak terlalu buruk juga, sepadan dengan harganya yang 20.000 ya vouchernya. Ya mungkin bagi kalian yang mau naik kapal jarak jauh ya sarankan buat beli voucher aja ya, biar ini, karena di kapal itu kalau beli makanan di kapal itu akan nguras dompet teman-teman ya. Harganya itu lumayan mahal. Bisa dibilang 2 kali lipat ya dari di warung-warung biasa. Harga air minum juga ya, aqua kecil aja biasanya di Indomaret itu cuma 4.000 ya. Di sana 10.000. Kopi segelas 8.000 ya, namanya juga di kapal, mungkin sewanya juga mahal di sana. Tapi daripada kita gak bisa makan ya mau harus kita beli. Jadi ya gak ada yang disalahkan ya. Tapi mungkin untuk mensiasati ya lebih baik bawa sendiri ya. Sebelum naik kapal beli dulu, belanja makanan ringan, minuman seperti air itu kan. Beli yang lumayan banyak biar cukup sampai pas sandar ya, biar nggak terlalu mahal. Ya teman-teman, akhirnya kita nyampe
juga di perbatasan Gapura, kota Lamongan, kota tercinta saya ya. Ini sekitar jam 4.45 ya, jam 5 sore kurang 15 menit dan 4.45 menit. Kita berhenti sebentar ya di sini ya teman-teman, melepas lelah lah, menikmati angin sore. Kita lanjut lagi ya. Barusan habis istirahat sebentar, minum es, kita lanjut lagi. Ini jam 5 lebih, ini jam 5 lebih 10. Dan lanjut lagi ya untuk cerita tadi yang suka duka touring dari Lombok ya. Suka duka saya touring Lombok, saya tambahin lagi tentang masalah beli tiket yang antri dan susah ya. Ya karena itu bisa dimaklumi karena memang lagi musim mudik ya, musim arus mudik dan arus balik. Jadi itu hal yang wajar. Jadi tidak setiap hari itu situasinya begitu. Kalau hari-hari biasa nggak sampai segitu biasanya. Biasanya penumpang juga sepi. Jadi harus dipesan berangkat hari ini ya, hari ini harus pesan pagi, berangkatnya siang. Kalau hari biasa katanya tadi kemarin saya tempatnya nanya-nanya ke orang-orang di situ, kalau hari-hari biasa H-1 bisa, tapi kita harus datang ke loket juga, nggak bisa online, nggak bisa nitip gitu kan, harus kita sendiri yang datang, katanya begitu. Saya juga jujur baru kali ini naik kapal jarak jauh ya, jadi beda ya tiketnya. Jadi sehari itu cuma satu kapal, cuma ada satu kapal. Kalau hari ini nggak dapat tiket atau ketinggalan ya harus besok. Dan sebenarnya kemarin kita itu pengen naik kapal Kirana ya, Kirana 7 atau berapa gitu ya. Itu kan yang fenomenal ya, viral katanya, kapalnya kan bagus, lebih bagus ya, tapi tiketnya katanya lebih mahal juga, sekitar 400 ribuan ya. Kalau kita dapat kemarin cuma 300, tapi ya mau gimana lagi, kita dapatnya itu. Kalau kita nunggu Kirana katanya dari pihak agen resminya, loket resminya itu Kirana itu absen sampai tanggal 20 April ya, lama banget ya. Kalau kita nunggu ya nggak mungkin. Ya udah, kita terpaksa pakai itu. Yang penting kita bisa pulang. Mungkin di lain kesempatan kita bisa lagi ya. Ini total perjalanan kita 5 hari 4 malam. Alhamdulillah dikasih selamatan sampai pulang di rumah. Semoga walaupun ini belum sampai rumah, tapi semoga nanti sampai rumah tanpa kurang satu apapun. Amin. Oh iya, dan satu lagi teman-teman, tambahan ya, untuk konsumsi BBM motor saya CBR Old, CBR Karbu itu saya ngisi itu berapa kali ya, 1, 2, 3, 4 kali ya. Dari mulai berangkat itu ngisi full tank 70.000 ya, Pertalite. Itu posisi bahan bakar masih ada, nggak tahu berapa liter, saya full tankin 70.000. Yang kedua di Banyuwangi 50, yang ketiga di Bali 50 juga, yang keempat di Lombok kemarin 50.000 juga. Nah habis ngisi saya langsung ke pelabuhan, saya nggak pakai kemana-mana, jadi cuma pakai buat pulang dari Surabaya ke rumah ya, ke Lamongan. Ini masih ada banyak, jadi nggak perlu ngisi lagi kita ya, jadi mungkin langsung pulang saja. Dan untuk estimasi biaya semuanya itu sekitar ya, kita globalin ya, total itu 1,5 juta lah, tidak bisa nyampe Lombok PP ya.
sudah termasuk bensin, makan, penginapan sekali ya, terus naik tiket kapal pas berangkat nyebrang Banyuwangi Bali, Lombok, terus Lombok Surabaya, itu udah total semuanya sekitar ya 1,5 juta lah, kurang lebih 1,5 juta sampai 1,600.000. Tapi tergantung lagi dengan kalian pakai kendaraan apa, konsumsi BBM nya berapa, kendaraannya, terus makannya gimana, pilih yang mahal atau yang biasa-biasa saja, terus BBM juga pilih yang mahal atau yang biasa, yang harga murah, subsidi atau non subsidi. Terus kapalnya juga ya tergantung. Terus penginapan, kebetulan kita cuma menginap sekali ya, selebihnya kita tidur di masjid. Jadi total biaya segitulah. Untuk persiapan mungkin ya sekitar bawah, kalau dari Jawa Timur ke sana ke Lombok ya persiapan 2 juta lah. Buat jaga-jaga jangan dipasin. Itu cuma estimasi biaya ya, buat kalian yang masih bingung untuk biaya ke sana habis berapa. Pokoknya bawa uang 2 juta ya. Dengan catatan motornya harus aman, bebas trouble ya. Kalau trouble di sana ya nggak tahu. Pasti nanti trouble-nya apa, pasti lebih mahal nanti. Itu dengan catatan motor sehat, nggak ada trouble ya. Jadi mungkin cukup sampai di situ ya teman-teman videonya, biar gak terlalu panjang. Ini sudah semakin dekat dari rumah, mungkin sekitar 30 menit lagi nyantai-nyantai sambil tunggu maghrib. Ini udah mau maghrib, saya pasin maghrib nyampe rumah. Oke, mungkin sampai di situ, kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Doain semoga next time bisa touring, mengajak kalian touring lagi ya, amin. Udah ya teman-teman, saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.